Hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan karunia dari Allah, dengan nikmat, taufik dan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kembali kita dapat berkumpul di majelis yang mulia ini dalam rangka kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan diri kita kepadanya melalui kegiatan yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu kita menuntut ilmu, mendalami agama Allah Subhanahu wa taala. Dan pada malam hari ini kita akan kembali melanjutkan kajian kita atas kitab Mukhtasar Jami'ul Ulumi wal Hikami. Dan hadis yang kita baca adalah hadis yang ke-24. Al-hadithur rabi'u wal ishrun. Hadis ke-24. Dan telah kita baca ya hadisnya, itu hadis qudsi, hadis yang diterima dari sahabat Abu Dzar radhiyallahu taala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam pada apa yang beliau riwayatkan an Rabbihi jalla jalaluh, dari Rabbnya jalla jalaluh, annahu qala, bahwasanya Allah berfirman, dan seterusnya. Kita baca syarahnya. Penulis mengatakan qauluhu sallallahu alaihi wasallam, sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, ya, dari sabda beliau pada apa yang beliau riwayatkan dari Allah. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, kullukum dhalun illa man hadaitu. Setiap kalian itu dhalun, tersesat, illa man hadaitu, kecuali orang yang aku berikan petunjuk kepadanya. Fastahduni ahdikum, maka mintalah petunjuk kamu semua kepadaku, ahdikum, aku akan memberikan petunjuk kepadamu. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, kullukum ja'iun illa man at'amtuhu. Setiap kalian itu lapar, kecuali orang yang aku berikan makanan kepadanya. Fastat'imuni ut'imkum, maka mintalah makanan kalian semua kepadaku, ut'imkum, aku akan memberikan makanan kepada kalian. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, kullukum arin illa man kasautu. Setiap kalian itu telanjang, illa man kasautu, kecuali orang yang aku berikan pakaian kepadanya. Fastaksuni aksukum, maka mintalah pakaian kamu semuanya kepadaku, aku akan memberikan pakaian kepadamu. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, innakum tukhti'una bil-laili wan nahar. Sesungguhnya kamu semuanya suka berbuat dosa, berbuat kesalahan di waktu malam dan di waktu siang. Wa ana aghfiru dzunuba jami'an, dan aku mengampuni dosa semuanya. Fastaghfiruni aghfir lakum, maka mintalah ampunan kamu semua kepadaku, aku akan memberikan ampunan untukmu. Ya. Nah, ini adalah kalimat berikutnya dari hadis yang kita baca, yang akan kita baca syarahnya. Nah, kemudian penulis mengatakan hadza yaqtadi
anna jami'al khalqi muftaqiruna ilallahi ta'ala. Ini menunjukkan bahwasannya semua makhluk muftaqiruna ilallahi ta'ala, mereka butuh kepada Allah. Mereka butuh kepada Allah Ta'ala fi jalbi masalihihim wa daf'i madarrihim, dalam mendatangkan kemaslahatan bagi mereka dan di dalam mencegah kemadorotan dari mereka. Fi umuri dinihim wa dunyahum, baik dalam urusan-urusan agama mereka dan dalam urusan-urusan dunia mereka. Ya. Jadi kalimat yang disebutkan tadi, ya ibadi, ya kullukum dhal, dan seterusnya, ya ibadi, mulai dengan seruan, ya ibadi, wahai hamba-hamba. Nah, kalimat-kalimat ini menunjukkan bahwasanya semua makhluk itu butuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana yang disebutkan juga di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, ya ayuhan nas antumul fuqara'u ilallah. Wahai manusia, sesungguhnya kamu semuanya antumul fuqara'u ilallah, butuh kepada Allah. Innallaha huwal ghaniyul hamid, adapun Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala maha kaya dan maha terpuji. Maha kaya dan maha terpuji. Nah, maka di antara sifat yang melekat pada diri setiap hamba, pada diri setiap makhluk adalah sifat al-faqru. Itu sifat butuh. Sifat butuh. Ya. Sifat butuh. Nah, terutama dalam hal ini butuhnya mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan di antara mereka pun, di antara semua makhluk pun, makhluk itu ya, termasuk manusia, itu kan membutuhkan satu dengan yang lain. Membutuhkan satu dengan yang lain. Ya. Maka sifat yang melekat pada diri seorang hamba, setiap makhluk adalah sifat apa? Al-faqru, sifat butuh. Ya, apalagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya ayuhan nas antumul fuqara'u ilallah. Tidak ada satupun makhluk yang tidak butuh kepada Allah. Tidak ada satupun manusia yang tidak butuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Nah, maka butuhnya makhluk kepada Allah adalah fakta yang tidak terbantahkan. Tidak terbantahkan. Nah, hanya saja nanti manusia itu atau makhluk itu ada yang kemudian ya dia butuh tapi dia tidak merasa butuh. Ada juga manusia yang dia butuh dan dia merasa butuh. Jadi semua makhluk itu butuh kepada Allah. Tapi ada yang kemudian merasa butuh dan ada yang tidak merasa apa? Merasa butuh. Ya. Nah, merasa butuh kepada Allah ini yang disebut dengan al-iftiqar. Iftiqar namanya ya. Al-iftiqar. Jadi merasa butuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan al-iftiqar itu bagian dari ibadah yang sangat besar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu perasaan dalam diri seorang hamba yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sangat disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan menjadi salah satu pangkal kebaikan yang bisa memunculkan ibadah-ibadah yang lainnya. Ibadah-ibadah yang lainnya. Ya, artinya ketika di dalam diri seorang hamba
itu ada rasa iftiqar tadi ya, itu rasa butuh kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ya dari rasa butuh ini akan muncul berbagai macam kebaikan dari seorang hamba. Ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala, ketawakalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, termasuk juga diantaranya doa yang dipanjatkan oleh seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala itu sangat dipengaruhi oleh iftiqar ini. Oleh rasa butuh seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena tidak mungkin seorang bisa atau mau dia berdoa kepada Allah, meminta hajat-hajatnya kepada Allah, ya. Tidak mungkin seorang hamba dia merendahkan dirinya di hadapan Allah untuk meminta sesuatu, memohon sesuatu kepada Allah, kalau di dalam hatinya tidak ada rasa al-iftiqar tadi, merasa butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, kalimat-kalimat ini ya sesungguhnya adalah kalimat-kalimat yang dimaksudkan agar kita itu memiliki rasa iftiqar tadi. Agar kita itu selalu merasa butuh kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana hal itu ya adalah memang faktanya demikian. Faktanya demikian. Ya. Kita selalu merasa butuh kepada Allah. Kita selalu butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik dalam hal apa tadi? Mendatangkan manfaat, ya, atau mencegah madorot dalam urusan dunia, dalam urusan agama, kita semuanya butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena tidak ada satupun kebaikan yang bisa kita dapatkan kecuali dengan kuasa Allah, kecuali dengan kehendak Allah. Dan tidak ada satupun keburukan yang bisa kita jauhi kecuali juga dengan kuasa Allah Subhanahu wa taala. Urusan dunia, urusan agama, itu semuanya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, wa annal ibada la yamlikuna li anfusihim syai'an min dzalika kullih. Nah ini alasannya. Kenapa kita ya muftaqirun ilallah? Semua makhluk itu butuh kepada Allah. Karena hamba itu, ya, para hamba itu tidak punya kuasa untuk diri-diri mereka terhadap sedikit pun dari semua itu. Dari yang tadi disebutkan, ya, mendatangkan manfaat, mencegah madorot, urusan dunia, urusan akhirat. Itu semuanya dalam kuasa Allah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "May yahdillah fahuwal muhtadi." Siapa saja yang Allah berikan hidayah, maka dialah orang yang berada di atas hidayah. Dialah orang yang mendapatkan hidayah. Wa may yudlil, dan siapa saja yang Allah sesatkan, falan tajida lahu waliyan mursyida. Ya. Maka engkau tidak akan mendapati untuknya seorang pelindung, begitu juga seorang yang memberikan petunjuk. Ya, nah termasuk hidayah. Ini juga di tangan Allah Subhanahu wa taala. Hidayah ini urusan agama. Al-hidayatu biyadillah. Ya, hidayah itu juga di tangan Allah Subhanahu wa taala. Makanya di kalimat yang pertama, kullukum dhalun illa man hadaitu. Setiap kalian itu semuanya dhal, tersesat. Tidak berada di atas petunjuk. Kecuali orang-orang yang aku berikan petunjuk kepadanya. Ya. Nah, tentang apa yang dimaksud dengan sesat di sini, kemudian hidayah, ini nanti akan disebutkan di halaman berikutnya. Nah, tapi intinya di sini yang dibahas di sini adalah, ya, seperti dalam syarahnya ini, bahwa semua makhluk itu butuh kepada Allah. Dan kita sebagai hamba, apalagi sebagai seorang mukmin, ya, sebagai muwahhid, ahli tauhid, ya, harus tadi ya selalu merasa butuh kepada Allah. Karena manusia itu ada yang butuh tapi tidak merasa butuh, ada yang butuh dan merasa apa? Merasa butuh. Gitu. Nah, taib.
Wa fil hadis dalilun ala anna Allah yuhibbu an yas'alahul ibadu jami'a masalihi dinihim wa dunyahum. Dan di dalam hadis ini terdapat dalil bahwasannya Allah yuhibbu, Allah mencintai, Allah suka ketika hamba-hambanya meminta kepadanya seluruh kemaslahatan agamanya dan seluruh kebaikan-kebaikan dunianya. Nah, di sini ya, poin penting bahwa Allah Subhanahu wa taala itu suka ketika hamba-hambanya itu merasa butuh kepada Allah, sehingga dengan perasaan itu mereka selalu meminta kepada Allah, selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, semakin sering para hamba itu berdoa kepada Allah, meminta sesuatu dari Allah, maka Allah semakin apa? Semakin cinta kepadanya. Ya, dan sebagaimana kita ketahui bahwa doa itu adalah ibadah yang sangat besar sekali di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ibadah yang sangat besar, sebagaimana banyak sekali dalil dari Al-Qur'an dan juga dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, Allah Subhanahu wa taala merintahkannya bahkan dalam Al-Qur'an, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Wa qala rabbukum, dan Rabbmu mengatakan ud'uni, berdoalah kamu kepada aku. Ini perintahnya. Maka ketika kita berdoa berarti kita melaksanakan perintah Allah. Melaksanakan perintah Allah. Ya, maka darinya kita mendapatkan pahala melaksanakan perintah Allah. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga menjanjikan ijabah, astajib lakum, maka aku akan kabulkan untuk. Guna Allah mengatakan bahwa orang-orang yang tidak mau berdoa kepada Allah adalah orang yang sombong. Innalladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan dirinya dari beribadah kepadaku, yang dimaksud ibadah di sini adalah berdoa. Ya. Sesungguhnya orang-orang menyombongkan dirinya dari beribadah kepadaku dengan tidak mau berdoa. Nah, jadi Allah menyebut orang tidak mau berdoa itu adalah orang yang sombong. Maka mereka akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina. Dalam keadaan hina. Nah, jadi doa itu adalah ibadah. Doa itu adalah ibadah. Ya. Sebelum doa itu sebagai wasilah atau sebab kita mendapatkan apa yang kita inginkan, karena dia berupa permohonan, ya, doa itu kan permohonan, maka doa itu adalah ibadah. Doa itu sendiri adalah ibadah. Dikabulkan atau tidak doa kita sudah dapat pahala ibadah, sudah dicatat untuk kita pahala ibadah. Ya. Nabi SAW juga telah menyatakan ad-du'a huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Ya. Begitu juga dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, laisa syai'un akrama 'alallahi ta'ala minad du'a. Tidak ada sesuatu yang lebih mulia di sisi Allah Ta'ala daripada doa. Jadi doa itu kemuliaan. Orang yang rajin berdoa maka dia akan semakin mulia di sisi Allah. Karena tidak ada sesuatu yang lebih mulia di sisi Allah daripada doa. Ya. Nah, maka berbeda dengan ya ketika kita meminta kepada manusia. Meminta kepada manusia itu kehinaan. Ya kan? Semakin sering kita meminta sama orang, kita akan semakin hina di hadapannya. Semakin dihinakan. Minta sama Allah semakin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini beda ya. Minta sama manusia dengan sama Allah itu beda sekali. Beda sekali. Konsekuensinya beda sekali. Ya. Minta sama Allah kita akan semakin mulia di sisi Allah. Minta sama manusia semakin hina di hadapan manusia itu. Ya. Minta sama Allah, semakin sering minta sama Allah, Allah semakin cinta sama kita. Minta sama manusia, semakin sering kita minta sama manusia, orang itu akan semakin apa? Semakin marah sama kita. Semakin jengkel sama kita. Nah, perbedaan ini menunjukkan apa?
menunjukkan apa yang tadi disebutkan. Menunjukkan bahwasannya makhluk itu ya makhluk itu memiliki sifat al-faqru tadi. Sementara Allah memiliki sifat al-ghina. Ya, memiliki sifat al-ghina. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala itu maha kaya. Makanya Allah mengatakan tadi dalam ayat yang tadi, ya ayuhan nas antumul fuqara'u ilallah. Wahai manusia, sesungguhnya kalian itu butuh kepada Allah. Innallaha huwal ghaniyul hamid. Sesungguhnya Allah itu maha kaya dan maha terpuji. Allah itu maha kaya dan maha terpuji. Nah, di sini Allah menyebutkan manusia itu sifatnya itu al-faqru. Sementara Allah sifatnya itu adalah sifatnya adalah al-ghani, yang maha kaya. Ya. Nah, kemudian penyebutan dua nama Allah ini, Al-Ghaniyul Hamid. Nah, ini juga di dalam Al-Quran itu ya, ketika ada nama-nama Allah Subhanahu wa taala, kadang-kadang nama Allah itu digandeng dengan nama yang lain. Seperti dalam ayat ini, Al-Ghaniyul Hamid. Dan ini punya faidah. Dan ada kitab yang khusus menulis tentang ini. Ketika dua nama Allah digabungkan itu punya makna tersendiri. Seperti di sini, Al-Ghaniyul Hamid. Kenapa sifat kaya, sifat maha kaya digandeng dengan Al-Hamid, itu sifat maha terpuji. Karena Allah itu maha kaya dan maha terpuji. Jadi kekayaan Allah itu tidak menghalanginya dari sifat-sifat terpuji. Ya, karena Allah itu maha kaya tapi juga maha pemurah. Ya kan? Maha kaya dan juga maha pengasih, maha penyayang. Ya. Berbeda dengan makhluk. Kalau makhluk kadang-kadang kaya tapi tidak terpuji. Kadang-kadang tidak terpuji. Kaya tapi pelit. Kaya tapi zolim. Kan banyak yang begitu. Ya. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak demikian. Al-Ghaniyul Hamid. Allah itu maha kaya, tapi Allah tetap maha terpuji dalam kekayaannya tersebut. Nah, itu ya. Kemudian dalam hadis yang lain, misalnya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis kursi, ana inda dhanni 'abdi bi. Sesungguhnya aku sesuai prasangka hambaku terhadapku. Wa ana ma'ahu idza da'ani. Dan aku bersama hambaku itu jika dia berdoa kepadaku. Jadi orang berdoa kepada Allah, maka Allah bersamanya. Allah bersamanya. Allah bersama dengan seorang hamba yang berdoa, artinya apa? Berarti Allah akan menolong, membantu, menguatkan, meneguhkan. Ya, itu arti dari kebersamaan. Ya, ma'iyatun khassah, ya. Seperti Allah bersama dengan orang yang sabar, Allah bersama dengan orang yang bertakwa. Allah bersama dengan orang-orang yang berbuat ihsan. Nah, dan di dalam hadis juga dikatakan bahwasannya orang yang tidak berdoa kepada Allah, maka Allah akan murka kepadanya. Man lam yas'alillah yaghdab alaih. Siapa saja yang tidak meminta kepada Allah, Allah akan murka kepadanya. Allah akan murka kepadanya. Taib. Wa fil hadis, nah, atau di sini dikatakan minat ta'ami wasyarabi. Nah, ini makanan, minuman, wal kiswati, pakaian. Juga ya. Ya, di sini disebutkan kan? Kullukum ja'ini laman at'amtu fastat'imuni, minta makanan kalian kepadaku. Jadi semuanya, apa yang kita perlukan, kita minta dari Allah. Kita minta jangan segan-segan untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari setiap yang kita
atau untuk setiap perkara yang kita perlukan. Makanan, minuman, pakaian. Wa ghairi dzalika, dan yang lainnya, kama yas'aluna hidayah wal maghfirah. Sebagaimana para hamba itu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala hidayah dan ampunan. Hidayah, ampunan ini dalam urusan agama. Adapun makanan, minuman, pakaian itu dalam urusan dunia. Nah, jadi apa yang kita minta dari Allah itu tidak hanya berkaitan dengan urusan agama, tapi juga dalam urusan dunia. Dalam urusan dunia. Ya. Wa fil hadis, dan di dalam hadis disebutkan, liyas'al ahadukum rabbahu hajatahu kullaha. Hendaklah seorang di antara kamu meminta kepada Rabbnya hajatnya, keperluannya, semuanya, hatta yas'alahu syisa'a na'lihi. Ya, tasyasa'a na'lihi idan qata'a. Sampai seorang di antara kamu hendaklah meminta kepada Allah Subhanahu wa taala tali sendalnya ketika tali sendalnya itu putus. Bahkan sampai dalam urusan seperti itu, urusan yang remeh seperti itu, minta sama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi jangan dianggap yang gini mah nggak usah minta sama Allah gitu. Enggak, semuanya silakan, dianjurkan. Ya, meminta apapun kepada Allah Subhanahu wa taala, sekalipun itu satu yang remeh, sesuatu yang mungkin tidak ada nilainya. Ya, karena tadi meminta kepada Allah itu sendiri itu ibadah gitu. Itu adalah ibadah. Itu ketaatan. Ya, itu amal soleh. Dengannya kita mendapatkan pahala. Wa kana ba'du salaf, ya, bahkan sebagian salaf, yas'alullaha kulla hawaijihi, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala semua keperluan-keperluannya, semua kebutuhan-kebutuhannya. Hatta milha ajinihi, sampai meminta apa? Garam untuk adonan rotinya. Minta garam sama Allah juga. Kita biasanya minta garam kalau habis sama tetangga ya. Wa ala fasyatihi. Begitu juga pakan, makanan rumput untuk kambingnya. Sampai minta sama Allah. Fa inna kullama yahtajul abdu ilaihi idza sa'alahu minallah faqad adhara hajatahu fihi. Nah, ini poinnya di sini. Ya, karena setiap perkara yang dibutuhkan oleh hamba ketika dia memintanya dari Allah, berarti dia telah menampakkan rasa butuhnya kepada Allah. Nah, ini azhara hajatahu ilaihi. Dia menampakkan rasa butuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini waftiqarahu ilallah. Menampakkan ya iftiqornya kepada Allah Subhanahu wa taala, wa dzalika yuhibbuhullah, dan itu sangat dicintai oleh Allah. Itu sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, jadi rasa butuh inilah yang dicintai oleh Allah ketika seorang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka ketika kita memiliki suatu keperluan, ya, ketika kita memiliki suatu kebutuhan, hendaklah yang pertama kali kita ingat itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Selain kita ingat yang lain, ya, kita ingat dulu sama Allah. Kita butuh pertolongan, kita butuh bantuan, kita perlu apa, perlu ini, perlu itu, kita ingin apa, ya, ingin ini, ingin itu. Hendaklah yang pertama kali muncul dalam pikiran kita itu adalah Allah. Dalam ingatan kita itu Allah. Itu seharusnya seperti itu. Sebelum yang lain. Ya. Ya, terlilit utang misalnya, atau ada keperluan apa, lilit utang. Jangan yang dipikirkan nanti, siapa ya teman yang bisa ngasih bantuan? Atau perlu apa? Siapa yang nanti bisa ngasih pinjaman gitu. Ya, sebelum manusia, teman, keluarga, siapapun, ya, yang hendaklah muncul dalam pikiran kita itu adalah Allah. Maka berdoa dulu sama Allah. Sebelum kita mengetuk pintu-pintu manusia, maka
pertama kali yang kita ketuk adalah pintu-pintu langit, ya, pintu-pintu Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini adalah sikap yang benar dari seorang muslim. Sikap yang benar dari seorang yang beriman. Ya. Nah, ketika kita seperti itu, maka kita senantiasa berzikir kepada Allah, berarti kita senantiasa ingat dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, wa kana ba'du salaf yastahi minallah an yas'alahu syai'an min masalihid dunya. Nah, ada sebagian salaf memang katanya yang malu, segan kepada Allah ketika ia meminta sesuatu dari kemaslahatan dunia. Nah, jadi memang dari sebagian salaf itu dinukil dari mereka, ada yang mereka itu segan kalau mereka berdoa kepada Allah dalam urusan apa? Dunia. Ya, dalam urusan dunia. Jadi malu. Ya. Dan malu adalah juga salah satu sifat yang terpuji, ya. Ya, salah satu sifat yang disebutkan sebagai bagian dari iman juga. Gitu ya. Nah, waliqtida'u bisunnah aula. Nah, tapi kata penulis, kata Ibnu Rajab di sini, waliqtida'u bisunnati aula. Tapi mengikuti sunnah itu lebih utama. Mana yang lebih sesuai sunnah? Mana yang lebih sesuai sunnah? Ya, meminta segala sesuatu dari Allah termasuk untuk urusan-urusan dunia. Dan ini juga dilakukan oleh sebagian salaf. Ya. Maka ini yang lebih utama karena ini lebih sesuai apa? Sunnah. Ya. Adapun perbuatan sebagian salaf, ya, maka kata Ibnu Rajab, ya ini tidak sesuai sunnah, walaupun dilakukan oleh sebagian salaf. Atau kalau alasannya itu rasa malu, ya mungkin ini sisi yang lain, gitu ya. Karena rasa malu juga punya keutamaan. Ya. Rasa malu juga punya keutamaan. Sifat malu itu juga sifat terpuji, termasuk malu dari Allah. Nah, di hasyiahnya, di footnote-nya ada catatan wa min adharil adilla ala dzalik sanaullah alal mu'minin alladzina yad'unahu fayaqulun. Dan termasuk di antara dalil yang sangat jelas atas hal itu adalah pujian Allah Subhanahu wa taala atas orang-orang beriman yang senantiasa berdoa kepada Allah dengan mengatakan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini kan doanya orang-orang beriman yang Allah puji mereka dengan sebab doa ini diantaranya. Dan doa ini mengandung permintaan kepada apa? Kepada urusan dunia atau untuk urusan dunia. Ya. Nah, maka tidak perlu malu, tidak perlu segan, sekalipun yang kita minta dari Allah adalah perkara dunia. Ya, jadi silakan. Gitu ya. Ya Allah pengen rizki, ya Allah pengen ya, usaha lancar, maju, seterusnya ya. Nah, silakan. Nah, taib. Yang berikutnya, wa qauluhu, dan firman-Nya, kullukum dhalun illa man hadaitu. Setiap kalian itu tersesat kecuali orang yang aku berikan hidayah kepadanya. Nah, ini ada permasalahan di sini ya. Qad dhanna ba'duhum annahu mu'aridun li hadithi Iyad bin Himar anna anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagian orang menyangka bahwasannya hadis ini bertentangan dengan hadis Iyad bin Himar. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaqulullahu jalla jalaluh, Allah jalla jalaluh berfirman, hadis kursi juga ya. Khalaqtu ibadi hunafa. Aku telah menciptakan hamba-hambaku dalam keadaan lurus. Wa fi riwayatin, dan dalam satu riwayat, muslimin. Aku telah menciptakan hamba-hambaku dalam keadaan mereka itu muslim. Fajtalat humus syayatin, tapi kemudian menyesatkan kepada mereka, ya, atau telah menyesatkan mereka setan-setan. Ya, ini kan zohirnya apa?
seperti bertentangan ya. Karena dalam hadis yang sedang kita bahas, kullukum dolun, setiap kalian itu pada asalnya tersesat, kecuali orang yang Allah berikan petunjuk. Ya. Tapi dalam hadis yang ini, hadis Iyad bin Himar ini justru Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia itu dalam keadaan lurus. Berarti asalnya manusia itu apa? Lurus. Asalnya manusia itu muslim. Ya. Walaisa kadzalik. Nah, kata Al-Hafidz Ibnu Rajab, ya, dan tidak seperti itu. Artinya tidak bertentangan. Fa innallaha khalaqa bani Adam wa fatarahum ala qabulil Islam. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan Bani Adam, manusia, wa fatarahum ala qabulil Islam, dan Allah telah menfitrahkan kepada mereka untuk menerima Islam. Wal maili ilaihi duna ghairihi, dan telah menciptakan manusia, ya Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan manusia dan memfitrahkan kepada mereka cenderung kepada Islam dan tidak kepada selainnya. Wa tahayyu ilidzalik, dan punya kesiapan kepada hal itu, kepada Islam. Wal isti'dad lahu bil quwwah, ya, punya kesiapan kepada Islam dengan kekuatan. Lakin la budda lil abdi min ta'limil islami bil fi'li, akan tapi seorang hamba itu harus kemudian menerima pengajaran Islam dengan sesungguhnya. Ya, bil quwwah itu artinya dengan potensi. Jadi setiap manusia itu sudah diberikan potensi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menerima Islam, untuk cenderung kepada Islam. Ya. Memiliki kesiapan untuk menerima Islam. Nah, tapi setelah itu, ya, tentu seorang hamba dia kemudian harus mempelajari Islam itu sendiri dengan, ya, dengan perbuatannya, gitu ya, dengan perbuatannya. Fa innahu qabla ta'lim jahilun la ya'lamu syai'an. Karena sesungguhnya seorang hamba itu sebelum mendapatkan pengajaran, maka dia itu bodoh. Dia tidak mengetahui apapun. Ya, dia tidak mengetahui apapun. Kama qala jalla jalalu, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an. Dan Allah telah mengeluarkan kalian dari perut-perut ibu-ibu kalian, la ta'lamuna syai'an, dalam keadaan kamu tidak mengetahui sesuatu apapun. Tidak mengetahui sesuatu apapun. Maka yang dimaksud dengan kullukum dolun, semua kalian itu tersesat, artinya setiap manusia itu pada asalnya tidak tahu apa-apa. Tapi dalam dirinya sudah Allah persiapkan gitu, potensi untuk mengenal kebenaran, untuk menerima Islam, ya, seperti itu. Wa qala li Nabi sallallahu alaihi wasallam wa wajadaka dhallan fahada, dan Allah mendapatimu dalam keadaan tersesat, kemudian Allah memberikan petunjuk. Nah, dhal di sini apa maksudnya? Bahwa Rasulullah itu sebelumnya dalam keadaan tersesat, ya, kalau secara bahasa kan dhalun itu artinya tersesat. Wal murad, dan maksudnya adalah wa wajadaka ghairu alimin bima 'allamaka minal kitabi wal hikmah. Jadi sebelumnya Allah itu mendapatimu dalam keadaan tidak mengetahui tentang apa yang kemudian Allah ajarkan kepadamu dari Alkitab dan hikmah. Itu maksudnya. Ya. Bukan maksudnya tersesat itu hidup bergelimang dosa gitu ya, kemudian melakukan syirik dan tidak. Rasulullah SAW bahkan sebelum diangkat menjadi Rasul pun tidak pernah berbuat syirik. Dan semua nabi itu tidak ada yang sebelumnya berbuat syirik, tidak ada. Ya, tidak ada seorang nabi pun yang sebelumnya berbuat syirik. Ya.
menyembah selain Allah. Ya, adapun kisah Nabi Ibrahim itu yang lihat matahari, kemudian lihat bulan, lihat ini ya. Maka itu ya makna dari ayat-ayat itu bukan berarti Nabi Ibrahim itu menyembah matahari, kemudian mataharinya pergi, datang bulan, menyembah bulan, bukan begitu. Ya, sebagaimana yang disalahfahami oleh sebagian orang. Sehingga menyebut Nabi Ibrahim itu mencari Tuhan katanya. Tidak begitu. Itu tuh ayat-ayat itu tuh menunjukkan kepada Nabi Ibrahim itu sedang berargumentasi, menyampaikan hujah kepada umatnya bahwasanya makhluk-makhluk ini tidak pantas untuk dijadikan sesembahan. Itu. Jadi itu konteksnya sedang berdebat gitu, atau sedang menyampaikan hujah, menyampaikan argumentasi tentang tentang batilnya kesyirikan. Gitu ya. Nah, sudah habis waktunya. Jadi kita cukupkan dulu, mudah-mudahan bermanfaat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.